Kita sekarang lanjutin ya Q&A, tanya jawab dengan teman-teman semua yang sudah tanya di www.ta2022.com ya. Kalau teman-teman mau tanya langsung dengan saya bisa langsung di www.ta2022.com. Cuman sudah banyak sekali yang chatting, dari Instagram juga ada, dari YouTube juga banyak banget, dan saya nggak bisa selalu jawab semua, dan mohon maaf. Satu-satu akan saya jawab, cuman mungkin agak slow gitu ya. Sekarang gue akan lanjut menjawab masing-masing satu persatu dari bawah dulu nih. Oke. Siang Pak, saya siapa namanya yang kemarin tanya-tanya gitu. Terus tiba-tiba diperiksa tahun 2017 tanpa ke AR. Tolong lagi Pak Awan, di video yang berjudul Kenapa Petugas Pajak Selalu Minta Buku Rekening, di situ Pak Awan menjelaskan kita boleh tolak AR kasih mutasi dengan alasan pribadi dan rahasia. Nah, kalau di posisi saya yang pemeriksaan, apa boleh tolak juga dengan alasan yang sama? Yang kedua, pemeriksa hanya bisa minta langsung ke bank jika hanya kalau saya sudah tanda tangan surat kuasa. Apa pemeriksa punya jalan lain untuk minta ke bank? Oke. Jawabnya adalah 1. Kalau dalam pemeriksaan Bapak tetap boleh menolak dengan alasan tidak punya datanya. Gitu ya. Jadi kalau lu menolak dengan alasan tidak punya data, boleh nggak? Ya boleh, kan gue nggak punya data, gue nggak punya barangnya, jadi gue nggak bisa kasih lu gitu. Yang kedua, apakah pemeriksa hanya bisa langsung ke bank jika hanya kalau saya sudah kasih surat kuasa? Apakah pemeriksa punya jalan lain? Ya, pemeriksa punya jalan lain untuk mendapatkan data bank kita dengan cara melalui OJK. Ya, melalui OJK dan BI. Bapak cepat-cepat menutup rekening tersebut. Datang ke bank, tutup rekeningnya, ambil semua saldonya. Oke, maaf baru balas. Oke, gitu. Oke teman-teman, by the way, saya disclaimer dulu ya, bahwa ini bukanlah saran profesional seorang konsultan pajak ya teman-teman. Ini bukanlah saran profesional yang mesti diikutin ya. Ini hanyalah diskusi santai saja, diskusi warung kopi gitu ya guys. Dan ini tidak bisa dijadikan pedoman untuk kita, untuk Anda melakukan kewajiban perpajakan Anda. Ini hanya diskusi santai saja. Oke guys? Dan ini sebenarnya hanya imajinasi gue saja guys. Ini WA sebenarnya nggak ada. Ini cuman script yang saya bikin untuk video ini. Oke. Oke, saya lanjut yang lain lagi. Nah, ini ada bertanya nih, panjang lebar. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Halo Pak Bu, maaf baru balas. Halo siang Pak Awan, mau tanya, saya di tahun 2016 dan 2017 ada temuan data dari supplier untuk pengambilan barang. Jadi sekarang itu banyak sekali guys, orang ditemukan di SP2DK karena temuan pembelian barang. Karena dari pembelian ini bisa tercermin penjualan Anda. Ya, paham ya teman-teman? Dan omset pengambilannya di atas 4,8 M setahun. Jadi omset pengambilan barang, pembelian barang lebih dari 4,8 M. Maka orang pajak berpikir, berasumsi bahwa penjualan lu lebih dari 4,8 M. Itu kan masuk akal, ya dong? Saya dapat surat SP2DK di tahun 2019 dan belum saya urus sampai sekarang. Dari AR terus ancam untuk ditingkatkan ke pemeriksaan. Oke, jadi sekarang ini di Indonesia lagi ribut karena AR mengancam untuk pemeriksaan ya. Saya sangat tidak respect dengan petugas pajak yang melakukan pengancaman pemeriksaan gitu ya. Karena harusnya dia mengedukasi kita bahwa kita boleh memilih mengikuti program PPS tanpa harus diperiksa gitu loh. Tapi dia mengancam pemeriksaan di mana dia tahu dia punya pegang kunci. Dia pegang kunci bahwa kalau lu diperiksa, maka lu nggak bisa ikut PPS. Kuncinya itu ada di dia gitu. Saya disuruh bayar PPh kurang dulu. PPN karena belum PKP mau didiskusikan. Oke, jadi PPh disuruh bayar, PPN mau didiskusikan karena belum PKP. Bulan September kemarin, ada dari kantor pajak telepon dari bagian pemeriksaan dan minta alamat rumah sekarang dan berikut email. Namun saya tidak respon, saya abaikan. Yang mau saya tanyakan, apakah saya bisa ikut TA nanti? Dan bagaimana saya bisa tahu status saya sudah di pemeriksaan? Saya belum terima surat resminya. Oke. Jadi yang mesti dilakukan adalah, 1, kirim surat resmi balasan SP2DK tersebut.
Contoh suratnya ada di video saya yang judulnya apa ya? Judulnya Sah Gue Jadi Duta SP2DK Nasional. Oke. Yang kedua, sampaikan secara lisan bahwa saya akan mengikuti program PPS. Mohon status saya jangan ditingkatkan ke pemeriksaan pajak. Pemeriksaan resmi. Oke. 3. Ancam balik petugas pajaknya. Kalau Anda naikkan status saya ke pemeriksaan, saya akan laporkan Anda ke pengaduan @pajak.go.id, juga ke Ombudsman, juga ke Komnas HAM karena melakukan intimidasi dan ancaman dan tekanan kepada saya. Jika nanti betul-betul diperiksa, Bapak juga betul-betul laporkan orang ini. Orang ini beserta kasihnya, beserta kepala kantornya ke pihak-pihak tersebut. Oke? Dan jangan lupa laporkan juga ke BPK. Jadi, selalu saja mereka itu punya argumen, kenapa gue mau naikin ke pemeriksaan? Karena ini sudah prosedur katanya. Ini tuh SP2DK sudah ada prosedurnya. Anda ini sudah saatnya dinaikkan ke pemeriksaan katanya. Nah, ini adalah omong kosong, guys. Oke? Anda harus tahu bahwa SP2DK itu sepenuhnya haknya ada di AR atau di kasihnya. Ya. Jadi, tidak ada suatu prosedur baku yang mengharuskan seorang AR harus menaikkan ke pemeriksaan di satu bulan tertentu atau di satu tanggal tertentu. Tidak ada. Semua adalah diskresi, adalah keinginan pribadi dari para petugas pajak ini. Oke. Jadi kalau dia mau naikkan Anda ke pemeriksaan, itu adalah semata-mata keinginan pribadi dia. Jadi kalau Anda memohon untuk dimundurkan SP2DK ini supaya Anda mau ikut PPS, terus Anda dicegah karena dinaikkan ke pemeriksaan, laporkan orang-orang ini. Oke, ini adalah petugas pajak yang tidak profesional, yang tidak berintegritas. Anda nggak usah berurusan dengan manusia yang tidak punya integritas. Laporkan langsung ke atasan dia. Oke, karena lu mau ngomong apapun akan diputar lagi. Intinya lu kalau nggak bayar, lu nggak boleh ikut PPS. Paham nggak maksud gua? Oke, kalau lu nggak bayar, lu nggak boleh ikut PPS. Lu harus lewatin pintu gua dulu nih, yaitu bayar pajaknya. Baru gua kasih pintu yang lebih enak, pintu surga lu kasih. Ya, gua kasih yaitu PPS gitu. Kalau pintu gua belum lu lewatin, yaitu lu mesti bayar pajak dulu, sorry, kunci gua pegang gitu. Oke, teman-teman, Anda mesti paham bahwa PPS dibikin oleh pemerintah, bukan oleh warga negara. Oke, PPS dibikin oleh pemerintah untuk warga negara. Di PPS sudah memberi petunjuk yang sangat jelas bahwa kita tidak usah membetulan. Kalau kita sudah tidak usah mempermasalahkan data-data tahun 2020 ke belakang, gitu loh. Sekarang lu bilang ke AR lu gitu bahwa lu mempermasalahkan pembelian tahun 2019. Pembelian tahun 2019 dan penjualan tahun 2019 itu ada di dalam SPT tahunan 2019. Yang mana SPT ini sudah diabaikan oleh peraturan PPS, peraturan Undang-Undang HPP. Oke? Kalau AR-nya bilang Undang-Undang HPP itu berlaku, PPS itu berlaku tahun 2012, 1 Januari 2012, lu omelin balik tuh petugas pajaknya. Ibu baca undang-undang dong, atau Bapak baca undang-undang dong. Undang-Undang HPP dan program PPS dan seluruh isi di dalam pasal-pasal dalam undang-undang itu berlaku tanggal 29 Oktober 2021, guys. Bukan 1 Januari 2022, oke? 1 Januari 2022 adalah tanggal Anda mensubmit, tanggal Anda memberikan formulir pengungkapan harta. Oke, tapi undang-undangnya, undang-undang HPP, program PPS, pasal-pasal di dalam undang-undang HPP, pasal-pasal di dalam program PPS sudah berlaku tanggal 29 Oktober 2021. Oke, jadi Anda jangan mau dibodoh-bodohi oleh petugas pajak. Anda jangan mau dikasih edukasi yang menyesatkan. Oke, teman-teman, Anda jangan mau dikasih edukasi sampah seperti itu. Anda harus tanya balik gitu loh. Baca dong undang-undangnya. Emang ada undang-undang yang bilang bahwa PPS itu berlaku 1 Januari? Tidak.
PPS berlaku di 29 Oktober 2021. Semua pasal-pasal di dalam PPS, di dalam program PPS, sudah mengikat kita semua tanggal 29 Oktober 2021. Buktinya apa? Buktinya, gua udah nggak boleh pembetulan SPT sejak 29 Oktober, bukan sejak 1 Januari. Paham ya teman-teman? Sejak undang-undang ini diundangkan, kata undang-undang. Oke? Jadi kita sudah diikat oleh undang-undang tidak boleh pembetulan. Tolong dong, petugas pajak diikat juga dong. Jangan sembarangan bikin pemeriksaan ke gua. Gitu loh. Bukan hanya jangan sembarangan pemeriksaan, tolong lu kasih gua edukasi yang betul. Gitu loh. Jangan lu mengancam-mengancam pemeriksaan, suruh gua bayar. Padahal gua kan nggak bodoh. Gua kan tanya-tanya orang, gua tanya-tanya kemana-mana gitu loh. Gua jelas-jelas paham bahwa PPS, kalau gua ikutin, maka SP2DK ini gugur, selesai. Dan dia juga paham, teman-teman. Petugas pajak itu juga sangat paham undang-undang. Oke, lu jangan salah, mereka itu lulusan STAN. Mereka itu lulusan sekolah-sekolah terbaik di Indonesia ini. Mereka sangat paham aturan. Oke, mereka tahu aturan. Oleh karena mereka tahu aturan lah maka mereka melakukan intimidasi sama lu. Oke, Anda jangan mau diintimidasi. Oke, Anda tanya balik, Bapak sedang mengintimidasi saya, gitu. Tanya aja, Bapak sedang mengancam saya, gitu. Oh, dia pasti mengelak. No, enggak, saya nggak mengancam Anda, saya nggak mengintimidasi Anda. Saya cuma menjalankan sesuai prosedur, katanya. Karena SP2DK ini harus saya proses nih. Ini kalau nggak dibayar, saya naik ke pemeriksaan nih. Lu serang balik. Oke, teman-teman, mohon maaf ya. Ini gue bukannya lagi marah-marah. Ini hanya persepsi pribadi gue saja ya. Ini bukan kenyataannya sebenarnya ya, teman-teman. Ini cuman pendapat pribadi saja. Dan ini bukan fakta sesungguhnya ya. Oke, lu serang balik. Lu bilang, oke Pak, oke Bu, kalau ini prosedur yang sebenarnya, coba saya minta bagaimana prosedur SP2DK di internal kantor pajak Anda. Lu minta, oke? Nanti dia keluarkan tuh prosedurnya. SP2DK itu harus dianalisa dulu, terus ada tanggal ini mesti, di time frame, kan ada time frame tuh, ada waktu-waktunya. Di waktu ini saya harus kirim surat, di waktu ini gua harus ketemu BAP-nya, di waktu ini mesti ngapain-ngapain, dan kapan harus jadi pemeriksaan. Ada prosedurnya. Lu tanya ke kantor pajak, selama ini Ibu sudah mengeluarkan berapa ribu surat, apakah semua sudah dijalankan dengan sesuai dengan prosedur? Oke? Gua berani jamin 90% SP2DK tidak dijalankan sesuai dengan prosedur. Oke? Termasuk Anda punya, gitu loh. Jadi, kenapa lu mau naikin gua ke pemeriksaan di bulan ini? Anda harus serang balik, tanya balik, gitu loh. Karena lu tahu bahwa kalau gua ikut PPS, ini gugur. Itu alasannya lu mau mempercepat SP2DK ini. Dan gua nggak suka gua diintimidasi seperti ini. Lu ngomong gitu aja. Oke? Saya tidak suka diintimidasi seperti ini. Oke? Saya sedang mengalami COVID nih. Saya sedang mengalami kondisi keuangan yang tidak baik gitu loh. Sekarang jangan paksa saya untuk membayar di bulan ini. PPS sudah ada di depan mata nih bulan depan. 2 minggu, 3 minggu lagi PPS sudah ada. Jadi tolong Ibu Bapak pulang ke kantor pajak. Saya akan sampaikan surat resmi balasan SP2DK ini dan saya memohon untuk ikut program PPS. Begitu aja Anda sampaikan, tolong jangan diperiksa. Kalau sampai diperiksa, saya tuntut Anda semua. Saya laporkan Anda semua. Gitu aja. Oke? Terus dia katanya balik oh, Bapak Ibu mau mengancam saya. Sekarang petugas pajak akan bertanya balik ke WP, Anda mau mengancam saya, mau laporin saya. Nah, sekarang lu ngomong gini, guys. Lu ngomong dengan tenang. Oke, Pak, Bu, saya mengancam dan menekan Ibu, tapi saya nggak punya kuasa. Ngerti nggak? Yang punya kuasa itu Anda. Saya ini wajib pajak, saya tidak punya kuasa apa-apa. Jadi, saya tidak bisa diterjemahkan sebagai ancaman karena saya tidak punya kuasa. Oke? Tetapi, kalau Ibu mengancam saya, Ibu punya kuasa. Kalau Bapak mengintimidasi saya, Bapak punya kuasa. Kalau gua nggak ikutin maunya lu, gua jadi pemeriksaan pajak. Lu punya kuasa. Jadi, lu boleh diterjemahkan sebagai ancaman karena lu punya kuasa. Oke? Logikanya harus masuk, teman-teman. Oke? Teman-teman harus punya logika yang apa namanya? Masuk akal gitu loh. Oke? Jadi, teman-teman, jangan mau diintimidasi seperti itu. Teman-teman, sekarang itu kita harus move on. Move on ke program PPS 2022. Oke, udah nggak usah lagi ngomongin 2020, 19, 17, 18, 16, udah nggak usah diomongin. Karena semua itu sudah tidak dianggap oleh PPS, oleh program PPS. Oke, yang sekarang perlu dibahas adalah harta hutang 2020 yang sudah disampaikan di SPT tahunan. Harta hutang itu sudah betul apa belum? Itu yang mesti kita bahas. Kalau masih ada yang belum benar,
saatnya kita laporkan di program PPS. Gitu ya, teman-teman. Itu teman-teman, saya mendapatkan bukan laporan sih, curhatan dari teman-teman seluruh Indonesia selalu sama kisahnya. Kisahnya adalah orang nggak ngerti pajak, nggak punya konsultan pajak, ditekan dan diintimidasi dan dipaksa untuk bayar secepatnya di Desember ini, bahkan di minggu ini, di ultimatum, bahkan dibikinin e-billingnya, disuruh bayar. Dan kalau nggak bayar, selalu ancamannya sama. Bapak akan kita periksa. Bapak bisa terjadi pemeriksaan. Ini sudah prosedur sesuai dengan pemeriksaan dan sebagainya. Oke? Jadi nggak usah pusing, teman-teman. Anda langsung kirim surat resmi. Kemudian juga sampaikan secara lisan bahwa saya mau ikut PPS. Tolong SP2DK jangan diproses ke pemeriksaan di bulan ini. Saya akan ikut PPS. Saya komitmen. Gitu. Oke? Itu teman-teman. Dan ingat ya, surat resmi teman-teman. Jangan cuma ngomong doang, pakai surat resmi. Oke? Itu teman-teman, cuma satu doang. Kayaknya 1 atau 2 hari ini ya. Saya mau pergi lagi. Oke, itu teman-teman. Kalau teman-teman mau ada pertanyaan lagi, silakan tanyakan di www.ta2022.com. Oke, teman-teman. Sampai jumpa ya. See you.